itu CAT? Nggak tahu. Pengalaman menjadi petugas haji tahun 2023. Assalamualaikum teman-teman. Jadi perkenalkan, saya Salsabila, petugas media center haji dari RTV, dan di samping saya ada Nur Istibsaroh dari Antara. Samping ada Reni Susanti dari Kompas.com. Oke. Aku dari Dewi Murtiningrum dari iNews TV. Yeay. Yang paling banyak ditanya, Kak, apa itu soal CAT? Gimana caranya lolos CAT? Bla 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 bla. Selamat datang di tips seleksi tahap ketiga. Apa itu CAT? Nggak tahu. Mereka udah pada lupa. Jadi CAT adalah seleksi Computer Assistant Test. Jadi itu adalah seleksi yang berbasis dengan komputer, tapi kita mengerjakannya di handphone berbasis Android gitu. iPhone tidak bisa. iPhone belum bisa. Nah, apa sih Kak isi dari tes CAT? Sebelumnya CAT itu ada berapa soal sih? 100. Nih, 1 poin. Dalam waktu Berapa Aduh, menit? lupa 120 banget. Ada menit. batas waktunya sih. Ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Paling sering ditanya, Kak, bocorannya dong, CAT itu isinya apa aja sih soal-soalnya? Lo tau nggak belajarnya apa, keluarnya apa? Ya itulah namanya tes ya. Nggak ada ordal, nggak ada ordal. Tesnya apa? Jawabannya apa? Oke, jadi itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak, Kak? Isi soalnya tuh apa aja bocorannya? Coba. yang pasti soal manasik haji. Manasik haji misalnya kayak nanti pas puncak haji tuh ngapain aja. Terus juga jadwalnya di Mina tanggal berapa, di Musdalifah tanggal berapa, mulai dari Arafah kayak gimana. Terus lempar jumroh, apa aja yang dilempar gitu kan, ada ula, wusto, akobah gitu ya. Terus kemudian Wajib haji dan haji. ya yang kayak gitu-gitu loh. Pokoknya tentang semuanya ilmu tentang manasik haji dan umroh. Termasuk juga nanti ada soal undang-undang, mulai dari undang-undang PIH, penyelenggaraan ibadah haji, terus juga undang-undang karena zaman kita ini adalah temanya adalah haji ramah lansia, jadi ada undang-undang tentang lansia. Dan inilah yang membuat kita zonk karena kita tidak pernah membuka tentang itu. Ada juga misalnya pertanyaan kayak begini. Pokoknya itu yang namanya undang-undang dibaca teman-teman, jangan cuma diplototin doang ya. Jadi dibaca karena misalnya kayak gini, umur berapa minimal orang Indonesia bisa daftar haji? Ada lagi pertanyaan yang aneh. Itu yang namanya makanan itu di berapa kali diangetin dengan berapa derajat Celcius? Buset deh. Mana keteh? Sama menu, ada dong menu. Ada berapa kali dapat makan ya? Iya, menunya apa aja. Gimana kalau seandainya nggak dapat? Apakah dapat uang atau dapat? Iya benar. Ya itu adalah Bingung itu kalau ngangetin harus berapa derajat Celcius? kita tukang masak. Tapi ini ada yang suka kelewat. Kadang-kadang kita nggak belajar loh tentang lembaga-lembaga di Arab Saudi yang mengurus tentang hal itu. Petugas yang di sana telah lembaganya itu apa? Lembaganya namanya apa? Misalnya tentang Zam-Zam. Pokoknya yang paling aku hafal tentang Zam-Zam. Kenapa? Pasti karena namanya belakangnya juga Zam-Zam juga. Oh ini kayaknya ini deh. Pokoknya nggak ngerti pokoknya. Apalagi tuh soal-soal yang keluar lagi Mbak Dewi. Tapi susah itu kalau lo mau ngebet ya. Mau apa ngebet itu bahasa Indonesianya itu ya. Nyontek, kalau mau nyontek. Itu susah, nggak bisa. Karena jarak satu dengan jarak yang kedua beda berapa meter. Ada Dan nggak boleh, dosa ingat mau bertugas di tanah suci. Ya, dan jangan buru-buru teman-teman. Iya. Kita punya waktu Salah 100. satunya ya aku buru-buru. Iya. Aku hanya berapa menit udah kelar. Dan hasilnya Berapa coba? Jadi itu waktu 120 menit. Jadi aku tuh karena aku terbiasa tes dan sering gagal beasiswa ya. Ada yang dapat, ada yang gagal gitu. Jadi karena aku terbiasa tes, begitu aku selesai itu 100 soal, orang udah pada pergi, aku cuek aja, aku balik lagi dari awal. Oh ternyata ini salah. Karena ternyata ada irisan antara soal yang misalnya soal nomor 10 dengan soal nomor 21 itu ternyata ada irisan. Berkaitan itu, ya. Iya, berarti. jadi tinggal dicek nih bener apa enggak gitu. Kalau Dan salah ternyata satu salah, berarti yang tadi juga salah. iya betul. Jadi salahnya 2. Nah, Iya, jadi intinya adalah jangan buru-buru. Jadi tuh kalau aku kan background pendidikan di keluargaku tuh nggak Islam ya. Jadi kita Katolik lah ya gitu. Jadi gue sama sekali harus benar-benar ekstra belajar. Benar-benar belajar. Yang namanya
apalagi nggak tahu itu Musdalifah itu apa, itu bahasa-bahasa yang benar-benar buat aku itu baru pertama kali dengar. Jadi memang Asing benar-benar ya, berarti. asing, benar-benar belajar ya kalian tuh benar belajar karena itu keluar semua yang katanya Teh Reni bilang manasik ya, dipelajarin tentang manasik itu apa, tawaf itu harus berapa kali, Meninggalkan Arafah itu tanggal berapa? Iya. Betul. itu benar-benar harus dipelajarin buat yang, jadi jangan takut yang tidak paham tentang Islam banget, itu semua bisa dipelajari. Bisa Banyak belajar. Betul. banget belajar, dan aku tuh biasanya kalau belajar itu pakai mind map. Jadi aku bikin mind map tentang misalnya tentang manasik haji, aku bikin mind mapnya dengan sangat detail banget. Terus udah gitu tentang undang-undang apa nih, aku detail banget. Itu aku belajar aja memang karena otaknya agak-agak lumayan udah lama yang nggak dipakai. Udah belajar lama aja nilainya cuma 65. Wih. Tapi ternyata tinggi. Tapi ternyata rupanya teman-teman MCH itu emang kebanyakan nilainya itu udah 60 gitu ya. Jadi pas aku bilang, iya Pak, nilai saya 65, nggak percaya dong orang Kementerian Agama. Masa 65? Coba saya lihat gitu. Dan ternyata yang paling tinggi di MCH itu nilainya Ada berapa nilai tertinggi? Oke. gue cuma bisa ada yang 90 ya, 90 Ya. lebih deh kayaknya. 99 apa ya? Pokoknya Jadi, hampir 100. Hampir 100. Dan tadi ya teman-teman, dari cerita Teh Reni, Mbak Dewi, Kak Istip, untuk soal-soal CAT, dan CAT ini nasional ya, bukan dari Media Center Iya. Haji aja, Iya, tapi iya, ada iya. dari Semua TNI dikumpulin Polri. jadi satu. Iya. Semua dikumpulin jadi satu. Jadi Karena satu ini hall. udah tahap terakhir, tahap ketiga, kita tuh tesnya keseluruhan atau nasional. Kalau nggak salah ada sekitar 600 orang ya, atau berapa gitu, pokoknya Satu kali periode gitu segitu. satu kali periode, dan itu akan dipangkas 40%-nya yang lolos Ya, gitu. betul sekali. Jadi Untuk itu tenaga kesehatan, semuanya TNI, semuanya. Polri, TNI, Polri, pelayanan jemaah lansia. Jadi kita, Kemenak juga dari situ juga. ya, Humas Kemenak pun ikut tes di situ juga. Nah, jadi ringkasan pertanyaan yang tadi udah dibocorin nih, dikasih tahu sama Teh Reni, Kak Istip, sama Mbak Dewi. Yang pertama, kalian hafalin tentang seputar ibadah haji, mulai dari manasik itulah. manasik. Jadi manasik itu isinya apa itu syarat haji, wajib haji, rukun haji, karena itu beda-beda ya. Ya. Dan ada juga loh keluar ayat haji. Manakah di antara berikut yang ayat haji? Tipsnya adalah cari yang ada tulisannya haji. Enggak, masalahnya dia bilang. Iya. Kan tulisannya haji itu ada 3. Ada banyak, makanya itu. Terus itu ya ayat juga keluar, kita pilih. Hal-hal yang unpredictable itu loh. Terus tadi soal-soal Ada satu aneh-aneh. singkatan-singkatan. Singkatan sama bener. ini nggak? Iya. Singkatan. Iya, Kayak apa? Wifi, Itu apa? wifi juga Oh, wifi. Oh iya, bener. Apa gigabyte something yang gitu-gitu loh. Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena salah satu tugas dari petugas haji adalah dia mampu mengoperasikan berbagai macam aplikasi. Karena kita laporan melalui aplikasi. Jadi nggak kudet gitu sama Betul. internet. Jadi selain tadi pertanyaan-pertanyaan singkatan, terus pertanyaan ibadah haji, sama pertanyaan soal undang-undang, baik itu Ada apa? apa? Undang-undang. Pembukaan atau amandemen? Iya, benar. Itu kan ya? Iya itu Moderasi agama. Oh, moderasi iya, beragama. Gitu. Kenapa ada moderasi agama? Karena Indonesia itu memang penilaiannya terhadap agama itu ada di tengah-tengah. Kita tuh moderat. Jadi kita itu tidak yang kayak harus yang keras banget gitu. Tapi kita juga tidak semuanya dibolehkan gitu. Jadi kita tuh ada di moderat. Jadi di moderasi. Jadi makanya untuk yang kemarin, ujian kemarin itu kita benar-benar sangat digodok banget soal moderasi agama termasuk undang-undang. Pemahaman kita tentang Pancasila, tentang butir-butir Pancasila, tentang berbagai macam pasal gitu ya. Itu memang Amandemen berapa? Betul. Pembukaan apa? Betul. Gitu. Oh iya. Tapi kebanyakannya tentang itu tuh sebenarnya kalau kita lihat soal PPKN itu mirip. Jadi kita lebih ke logika gitu. Ini tuh kita Iya, kayak bisa begini dinalar lah nih. ya. Iya, karena bagaimana sih kita berhidup bertetangga kayak gitu. Kamu Mirip-mirip melihat cara negara lain beribadah tapi berbeda dengan negara Iya. dengan kamu sendiri, apa yang kamu sikap kamu tuh seperti apa? Nah, itu ada tuh kayak gitu tuh. Kenapa ada pertanyaan kayak gitu? Karena kita di sana akan bertemu dengan banyak orang dari berbeda negara dan cara ibadahnya banyak yang beda. Beda Cara banget. berpakaiannya juga beda gitu ya. Iya. Tanpa pakai jilbab kalau perempuan ya, Iya. nggak pakai jilbab, nggak Nggak pakai kaos pakai apa, nggak kaki, pakai kaos kaki. kelihatan kakinya, kelihatan lehernya. Iya. Kayak gitu. Jadi kita sebagai petugas haji Indonesia, kita akan mewakili negara kita nih, bendera kita. Jadi kalau misalnya kita
baru ngelihat jemaah beda negara aja udah nyinyir, udah aneh-aneh, Iya. itu mencoreng nama negara kita. Kok jemaah haji Indonesia, kok petugas haji Indonesia gitu ya? Harusnya kita lebih toleransi melihat Dan perbedaan itu. akhirnya kita disayang sama negara-negara lain. Beneran. Iya. Dan kita nih nempel siapa? Orang Afrika. Afrika, Karena ini Turki kita sampai dimintain foto bareng, banyak yang ngefans sama kita rupanya. Pokoknya Di luar ngeliat dugaannya, karena kita karena harus bertoleransi kita itu. pakai seragam, ini ada tulisan hajinya. Coba boleh tengok Oh, ke ini belakang. belakang, ini Iya, belakang. dari belakang jadi kelihatan. Ini kalau kita dia. belum- Kelihatan nggak? Nah, dan ini ada tulisan bahasa Arabnya. Nah, ini dia. Petugas Haji Indonesia. Jadi ini ada tulisannya Maktab Su'unil Haji Indonesia. Tuh, pakai bahasa Arab. Jadi kalau orang yang orang-orang Arab gitu ya, mereka ngerti. Dan Nah, sebenarnya kalau kayak di Madinah ataupun di Mekah, kalau orang Indonesia karena memang jemaah haji Indonesia termasuk yang terbanyak, bukan termasuk tapi memang yang terbanyak. Jadi sudah banyak yang menggunakan bahasa Indonesia tulisannya. Masuk dari sini, lewat situ gitu. Bahkan termasuk ini ya, waktu kita di Masjid Nabawi, ibu, oh, gitu ya. Udah biasa gitu lah. Ya sama jemaah-jemaah Malaysia, mereka juga pada minta tolong sama kita juga karena serumpun ya kita bahasanya ya. Jadi ya kita bisa tolong karena ada kalau di sana tuh ada tag yang kalau kita ada barcode-nya, tapi kalau mereka kan nggak ada ya, jadi kita bingung tuh cara nolonginnya. Apalagi Iya. pakai tua ya, harus nolongin orang yang menggunakan bahasa mirip-mirip. Pak Yai ya, Cina ya. Dia nggak ngerti Norwegia buru-buru. lagi. Dia ngerti bahasa Inggris. Amerika juga kemarin Iya. juga ada. Mulai lari dari konteks nih. Nah, ya Sebenarnya CAT itu hanya 40% dari penilaian. Ada nih Sisanya? ada yang lebih besar ya, sisanya 60% itu ya? dari Wawancara. Nah, teman-teman, jadi tadi rangkuman dari penjelasan Mbak Dewi, Kak Istip, sama Teh Reni soal apa aja isi dari seleksi CAT. Yang pertama adalah pengetahuan soal haji, baik itu dari rukun-rukun, syarat, dan juga ayat haji. Yang kedua adalah undang-undang ya tadi, undang-undang soal ibadah haji, penyelenggaraan ibadah haji, terus keputusan presiden, dan lain-lain. Terus ada juga karena kita tahunnya dengan tema Haji Ramah Lansia, jadi undang-undang lansia juga. Sama seputar wawasan kebangsaan, kayak pasal undang-undang, terus yang berkaitan dengan haji, berkaitan dengan moderasi beragama, dan ini juga melatih tipsnya sih lebih ini aja ya, lebih teliti. Karena soalnya kayak, menurut kamu manakah yang bukan ini? Jadi ini kayak seleksi CPNS ya, mungkin kalau pernah ikut nyoba tes CPNS kira-kira seperti itu. Teman-teman bisa coba cari tahu untuk kisi-kisinya. Yang penting adalah teman-teman telaten, fokus, dan jangan terburu-buru. Tapi dari CAT ini adalah penilaian yang termasuk 40% ya. 60%-nya lagi apa? Enggak cuma CAT teman-teman, tapi kita lanjut ke seleksi wawancara di hari yang sama. Jadi CAT itu dari pagi sampai siang ya. Nah, kita ada Sampai makan jeda. siang. Iya, kita ada jeda pas istirahat. Aku juga kebetulan punya videonya waktu suasana itu. Terus dilanjutin lagi seleksi wawancara. Yang poinnya ini sebesar 60%. Gitu. Kalau buat kalian yang akan mengikuti atau teman kalian keluarga, lagi-lagi setiap episode kita akan terus bawel untuk mengingatkan rajin berdoa, teman-teman. Karena ini adalah bagian dari ibadah, gitu. Rajin sedekah, bikin Allah tersenyum, bersolawat, karena kita akan ke rumah Nabi dan baca talbiyah. Amalan itu terus dilakukan, bukan cuma sampai teman-teman itu lolos, tapi benar-benar sampai teman-teman di tanah suci. Itu Bahkan terus sampai dilakukan. sekarang. Bahkan sampai sekarang. Makanya kita masih berteman dengan sangat baik. Amin. Itu teman-teman. Amin ya Allah. Antil jannah. Ambil jana. Amin ya Allah. Oke. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.